Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soni Siti Sofia Lismana Putri, NIM 19 asal prodi dari Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 5F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan sosiologi. Sosiologi ini ditetuskan oleh Auguste Comte, maka dari itu dia dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ia lahir di Montpellier tahun 1798 dan ia merupakan seorang penulis. Nah, kebanyakan konsep, prinsip, dan metode yang sekarang dipakai dalam sosiologi berasal dari Comte. Comte membagikan sosiologi atas statistika sosial dan dinamika sosial, dan sosiologi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat empiris, yaitu didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, bersifat teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dan hasil observasi. Dan yang ketiga, bersifat kumulatif, dibentuk berdasarkan teori yang ada, kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperhalus. Dan yang keempat, bersifat nenotis, yaitu tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta tertentu, tetapi untuk menjelaskan fakta tersebut. Comte mengatakan bahwa tiap cabang-cabang ilmu pengetahuan manusia mesti melalui 3 tahapan perkembangan teori secara berturut-turut, yaitu keagamaan atau khayalan, yang kedua metafisika atau abstraksi, dan yang ketiga saintifik atau positif. Setelah selesai Perang Dunia II, perkembangan masyarakat berubah secara drastis, di mana masyarakat dunia menginginkan adanya perubahan dalam menyahuti perkembangan dan kebutuhan baru terhadap penyesuaian perilaku lembaga pendidikan. Oleh karena itu, disiplin sosiologi pendidikan yang sempat tenggelam dimunculkan kembali sebagai bagian dari ilmu-ilmu penting di lembaga pendidikan. Terus, perkembangan sosiologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dimulai sejak awal abad ke-20, yang merupakan bagian dari sosiologi. Tetapi, sebenarnya sosiologi pendidikan lahir bersamaan munculnya persoalan-persoalan pendidikan yang tidak teratasi, dan kemudian pendidikan tersebut diatasi dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sebelum berakhirnya Perang Dunia II, sosiologi pendidikan sebagai suatu ilmu pengetahuan sempat hilang dari peredaran dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk diajarkan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK di Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia II, perkembangan masyarakat mengalami perubahan secara drastis. Dinamika masyarakat dunia menginginkan adanya perubahan dalam menyahuti perkembangan dan kebutuhan baru terhadap penyesuaian perilaku lembaga pendidikan. Dalam menyikapi keperluan dimensi kependidikan menjadi instrumen terpenting dalam memajukan masyarakat. Karena itu, disiplin sosiologi pendidikan yang sempat tenggelam tersebut dimunculkan kembali sebagai bagian dari ilmu penting di lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Dan Lester Frankworth adalah salah seorang pelopor sosiologi di Amerika, dianggap sebagai pencetus gagasan lahirnya sosiologi pendidikan di Amerika. Gagasan tersebut muncul dalam bukunya yang berjudul Applied Sociology atau Sosiologi Terapan, yang mengkaji perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Gagasan World tadi kemudian dikembangkan oleh John Dewey. Dewey memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Pemikiran Dewey dikembangkan lagi dalam bukunya Democracy and Education atau Demokrasi dan Pendidikan pada tahun 1916 yang mendorong perkembangannya sosiologi pendidikan. Nah, pada tahun 1887 dibuka pertama kali kuliah sosiologi pendidikan di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1910 Henry Zuzzalo memberikan kuliah sosiologi pendidikan di Teacher College di 16 lembaga pendidikan tinggi tahun 1917. Buku teks sosiologi pendidikan pertama, Introduction to Educational Sociology, diterbitkan oleh Walter Smith. Tahun 1928 terbit The Journal of Educational Pimpinan A
atau George Pinney, dan tahun 1136 disusul munculnya majalah Sociology Education. Menurut pendapat Dr. Andes Arya Haji Gunawan, bahwa sejarah sosiologi pendidikan itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama, yaitu di mana sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama filsafat umum. Pada fase ini, sosiologi merupakan cabang filsafat, maka namanya adalah filsafat sosiologi. Fase kedua adalah timbul keinginan-keinginan untuk membangun susunan ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa nyata atau empiris. Nah, jadi pada fase ini mulai adanya keinginan memisahkan diri antara filsafat dengan sosial. Dan yang ketiga, fase ini merupakan fase awal dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Orang mengatakan bahwa Kant adalah bapak sosiologi karena ia adalah orang pertama yang mempergunakan istilah sosiologi dalam pembahasan tentang masyarakat. Sedangkan Saint-Simon dianggap sebagai perintis jalan bagi sosiologi. Ia bermaksud membentuk ilmu yang disebut psikologi politik. Dengan ilmu tersebut, Saint-Simon dan juga Kant mengambil rumusan dari Turgot sebagai orang yang berjasa terhadap sosiologi, sehingga sosiologi menjadi tumbuh sendiri. Dan yang keempat, fase yang terakhir ini, ciri utamanya adalah keinginan untuk bersama-sama memberikan batas yang tegas tentang objek sosiologi, sekaligus memberikan pengertian-pengertian dan metode-metode sosiologi yang khusus. Pelopor sosiologi yang otonom dalam metodenya ini berada pada akhir abad 18 dan awal 19. Antara lain adalah Fichte, Novalis, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain. Nama-nama sosiologi pendidikan sebagaimana yang dipakai oleh Stewart adalah Sociology Approach to Education, Educational Sociology, dan Sociology of Education. Megan dan Serge Bradford menggunakan istilah Sociology of Education, W. Taylor menggunakan istilah Educational Sociology. Tekanannya terletak pada pernyataan pendidikan dan sosial, sedangkan Sociology of Education titik tekanannya terletak pada permasalahan sosiologis. Menurut G.A. Jensen, Educational Sociology membahas problematika pendidikan, sedangkan Sociology of Educational membahas problema sosiologi dalam pendidikan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya, kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.